Jadi disunatkan berwudu itu yang pertama-tama membaca bismillah. Kapan membaca bismillah? Awal kita memegang air. Bismillah. Bismillahnya bagaimana itu? Ya bismillah, itu aja. Lebih sempurna bagaimana? Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, itu membaca bismillah di waktu berwudu itu wajib. Bahkan disunatkan juga sebelum membaca bismillah itu membaca auzubillah dulu. Dalam hadis dikatakan disunatkan juga sesudah membaca auzubillah dibaca bismillah, dibaca syahadat dulu. Wah, kemudian apa lagi baca? Baca doanya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini sebagai alat untuk mensucikan badan kita ya. Bahkan kesunatan membaca bismillah itu, andaikan kita terlupa membaca bismillah, maka di awalnya baru sedang berwudu kita ingat, maka dibaca baca apa? Bismillahi awwalahu wa akhirah, atau fi awalihi wa akhirihi. Boleh kedua-dua lafal itu boleh. Maknanya sama itu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu kesunatan membaca bismillah. Juga memotong hewan ya, juga disunatkan membaca bismillah. Motong ayam, bismillah. Motong kambing, bismillah. Pokoknya kulu amrin zibalin. Setiap pekerjaan baik itu diawali dengan Faghaslul kafain, maka membasuh dua kafain. Kafain itu bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesianya. Kafain itu tidak ada bahasa Indonesianya. Cobalah apa bahasa Indonesia bagian tangan kita dari pergelangan tangan ini nih, ya, sampai ke sini. Ini kafain. Kalau dalam bahasa Arab ini kafain namanya. Yang bagian ini, bagian ini. Ini kafain. Kalau ini namanya asabi. Kalau dalam ini namanya batin kafaini. Ini namanya batin asabi. Ini zahir kafaini. Ini zahir asabi. Kafaini ini ya ini. Apa bahasa Indonesianya nih? Tidak ada. Maka diterjemahkan orang telapak tangan. Padahal punggung tangan juga iya kok. Kalau telapak tangan kan ini doang. Ini punggung tangan namanya bahasa Indonesianya. Padahal yang dimaksud oleh kata-kata kafain ini adalah punggung tangan dan telapak tangan dan punggung zahir dan batin. Ini sunat untuk dibasuh. Ya, dan boleh ini untuk terbuka bagi perempuan nih. Kalau dia perempuan terbuka kafainnya boleh. Nah, kalau sholat dibuka nih. Kemudian disunatkan juga sebelum berwudu itu fasiwakun, bersiwak. Dulu pakai siwak tuh pakai apa tuh? Pakai kayu yang kesat. Sekarang sudah modern, pakai gosok gigi. Pakai apa? Pakai odol, boleh tuh. Itu zaman lama itu. Zaman ketika Pepsodent tidak ada. Walikulli sholatin, dan juga disunatkan bersiwak itu pada tiap-tiap untuk melakukan salat. Waktu kita akan berdiri salat, siwak. Ya. Kemudian disunatkan juga sebelum berwudu itu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut. Disunatkan juga apalagi istinsyak, masuk air ke dalam hidung. Dan disunatkan juga air untuk masuk berkumur-kumur dengan hidung itu satu centong aja gitu, satu sawu aja. Jadi langsung untuk kumur-kumur, langsung untuk masuk hidung. Kemudian menyapu seluruh kepala. Jadi yang sunatnya itu menyapu seluruh kepala. Balik belakang, lempar lagi ke depan. Kemudian disunatkan juga menyapu dua telinga, zahir dan batinnya. Ini, Kemudian dalkul a'dha, tangan ini digosok nih agar hilang semua dah wudu itu, digosok tangannya
ya, agar hilang semua daging. Kemudian disunahkan juga menyelang-nyilingi jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tipis itu wajib masuk air ke dalamnya. Jenggot yang tebal tidak wajib masuk air ke dalam. Buat jenggot yang tipis wajib diselang-selingi. Ya Bu Zaid ya. Kemudian dan menyelang-nyelingi asabi. Asabi itu apa itu? Jari jemari. Jari jemari. Kemudian italatul ghurrah. Italatul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Melebihkan basuh wajah. Itu namanya ghurrah. Jadi kalau kita basuh seperti tadi ya, kita lebih. Jadi kena dua telinga. Itu ghurrah. Jadi sampai pula ini kita ya, apa namanya ini? Ini papan bagi sini ya. Itu namanya ghurrah. Memanjangkan ghurrah. Melebihkan membasuh wajah, gitulah kesimpulannya, memanjangkan ghurrah itu ya. Kemudian tahjil, memanjangkan tahjil maksudnya melebihkan basuhan tangan sehingga pangkalan, membasuhkan kaki sehingga betis. Itu namanya tahjil, itu sunat. Kemudian membikin 3 kali, baik menyapu 3 kali, baik membasuh juga 3 kali, sunat. Kemudian tayamun, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian wila yang saya sampaikan tadi. Jangan pula kita berwudu di sini basuh muka. Tidak ada wudu. Nanti pergi kita ke Masjid Al-Amin. Basuh muka, basuh tangan kita sana. Ya. Itu pergi kita ke Masjid Afiari. Sapu kepala kita Masjid Afiari. Ya. Afiari kita ke muka kuning. Baru dibuka kuning kita, apa itu namanya, basuh kaki. Baru salat kita di sana. Sah nggak salat wudunya? Sah. Tapi tidak dapat sunat karena tidak wila. Jadi wila itu perlu ya. Kemudian ta'ahud muk. Jadi menekankan ini. Barangkali jarang gitu. Itu jarang ada kerjakan enggak? Itu. Bukan, dia waktu kita berwudu, waktu kita basuh muka gitu kan. Pas basuh muka ya, waktu basuh mukanya. Ada yang melakukan selesai wudu, boleh saja karena dia barang sunat ya. Kemudian selama berwudu istiqbal. Apa dari istiqbal itu menghadap kiblat. Kemudian tarku takalum, ini kebiasaan nih. Meninggalkan ngomong. Kita berwudu bercirabih saja, tahu bercirabih? Ngomong aja, ngoceh aja terus kan. Tatat gitu. Tuh ngomong aja terus. Ya, udah berwudu masih ngomong. Yang selanjutnya apa lagi? Tansyif, meninggalkan melap. Ini kebiasaan juga kita nih. Padahal air wudu kita itu jadi saksi bahwa kita berwudu. Jadi kalau selesai berwudu tidak ada lap-lapnya. Selesai berwudu kita baca lagi syahadat. 2 kalimat syahadat, dibaca doanya. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Banyak sebetulnya doanya di sini. Boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga boleh itu dibaca ya. Banyak nih doa-doa ayat-ayatnya. Disunatkan juga meminum air kelebihan wudu. Ini. Kemudian melakukan yang wajib-wajib saja. Karena sempit waktu atau sedikit air. Waktu sedikit. Orang buru-buru. Kita istirahat dalam perjalanan. Mobil berhenti cuman 15 menit. Oh, kita berwudu sempurna seperti yang diajarkan Buya Busra kan. Basuh tangan, jenggot yang tebal gini-gini kan dulu kan. Basuh lebih-lebih itu nggak boleh itu.
Ditinggalkan kita nanti itu. Sempit waktu itu. Sempit waktu. Ini amal yang sunat itu dikerjakan pada waktu lapang waktu. Atau sedikit air. Kita berada pada wilayah yang airnya sedikit. Jadi kalau airnya sedikit, kita wudhu yang wajib-wajib aja, yang 6 itu aja. Apa itu? Niat, basuh muka, basuh 2 tangan, sapu kepala, basuh kaki, wajib tertib. Itu aja ya. Nah, tapi kondisi ketika sempit waktu dan sedikit air itu, melakukan yang wajib-wajib saja, hukumnya adalah wajib. Tapi kalau untuk memperdapat jamaah, orang udah sholat jamaah, kita buru-buru, kita disunatkan malah untuk melakukan yang wajib-wajib saja, agar kita bisa sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah jauh lebih afdal daripada menyempurnakan wudhu yang sunat-sunat semuanya. Cuman menyegerakan, meringkaskan kepada melakukan yang wajib saja. Untuk mendapat salat jamaah, hukumnya cuma sunat. Hukumnya cuma. Tapi kalau untuk karena sedikit air atau karena sempit waktu, hukumnya wajib untuk melakukan yang wajib-wajib saja.